Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Rahmasari dengan NIM 06141382429083. Di sini saya akan menampilkan laporan hasil observasi saya tentang perkembangan kognitif pada anak usia dini. Mata kuliah perkembangan peserta didik anak usia dini. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk memahami perkembangan kognitif pada anak usia dini. Melalui aktivitas bermain balok dengan fokus pada 1. Kreativitas dan imajinasi. Menganalisis bagaimana anak-anak menggunakan kreativitas dalam menyusun balok, mencerminkan tahap perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. 2. Interaksi sosial. Mengamati komunikasi dan kolaborasi antara anak-anak serta kontribusi interaksi ini pada perkembangan sosial dan kognitif sesuai dengan teori Lev-Vygotsky. 3. Pemecahan masalah. Menilai strategi yang digunakan untuk mengatasi tantangan saat bermain, menunjukkan kemampuan berpikir kritis dan logis. 4. Keterampilan kognitif. Mengidentifikasi keterampilan kognitif yang muncul seperti konsentrasi dan koordinasi selama aktivitas bermain. Teori perkembangan kognitif dari Jean Piaget. Teori tahap perkembangan kognitif khususnya tahap pra-operasional di mana anak mulai menggunakan simbol dan imajinasi. Yang kedua, Lev-Vygotsky menekankan pentingnya interaksi sosial dan budaya dalam perkembangan kognitif. Proses observasi dari 3 anak. Yang pertama ada Hana, membangun menara usia 5 tahun. Teori kognitif dari Jean Piaget. Teori tahap konkret operasional. Hana berada dalam tahap konkret operasional di mana anak mulai berpikir logis tentang objek konkret. Aktivitas membangun menara menunjukkan pemahaman Hana tentang konsep stabilitas dan struktur. Dia menggunakan pengalaman langsung untuk menganalisa kesalahan dan mencari solusi yang merupakan ciri khas tahap ini. Dan yang kedua ada Shiva, membuat patung kayu dari balok usia 5 tahun. Teori konstruktivisme Lev-Vygotsky. Teori zona perkembangan proksimal. Shiva menunjukkan kreativitas dan kemampuan beradaptasi saat membuat patung. Teori Vygotsky menekankan pentingnya interaksi sosial dalam belajar dengan meminta saran dari teman-teman. Shiva beroperasi dalam zona perkembangan proksimalnya, di mana dia dapat mengembangkan keterampilan pengetahuan baru melalui dukungan sosial. Dan yang terakhir ada Afifa, membuat rumah-rumahan dari bara kayu usia 5 tahun. Teori konstruktivisme Jerome Bruner. Teori perkembangan melalui penemuan. Afifa menggunakan pendekatan berbasis penemuan dalam membangun rumah. Teori Bruner menekankan pentingnya pembelajaran aktif dan eksplorasi dengan merancang dan menyesuaikan rumahnya. Afifa tidak hanya belajar tentang struktur, tetapi dia juga mengembangkan berpikir kritis dan pemecahan masalah melalui pengalaman langsung. Analisis data, kemampuan kognitif. Hana mampu menganalisis kesalahan dan merancang ulang menara setelah roboh. Shiva mampu mengevaluasi ketidakseimbangan patung dan mencari masukan dari teman. Afifa mengenali masalah dalam rumahnya dan bertanya kepada teman untuk mencari solusi. Kesimpulannya yaitu Hana, Shiva, dan Afifa menunjukkan perkembangan kognitif yang baik. Sesuai dengan teori pendidikan, mereka berada dalam tahap konkret.
memahami dan manipulasi objek untuk belajar, interaksi sosial yang aktif, terutama antar Syifa dan Afifah, mencerminkan prinsip Vygotsky bahwa pembelajaran terjadi melalui kolaborasi dan interaksi dengan orang lain. Selain itu, setiap anak menunjukkan kekuatan dalam berbagai kecerdasan. Hana dalam analisis logis, Syifa dalam kreativitas spasial, dan Afifah dalam kolaborasi internasional. Teori kecerdasan majemuk Gardner juga terlihat di sini, di mana masing-masing anak memiliki kemampuan unik yang saling melengkapi. Secara keseluruhan, pengalaman belajar mereka dipercaya oleh interaksi sosial dan keterampilan individu, menciptakan lingkungan pembelajaran yang holistik dan efektif. Konsep berpikir logis dan pemecahan masalah pada anak-anak agar mereka lebih mudah memahaminya. Untuk mengembangkan berpikir logis itu lebih ke percobaan, karena dia harus bisa menemukan dari hal yang belum diketahui setelah melakukan percobaan, eksperimen atau konseptual yang didukung oleh benda nyata, benda aslinya. Nah, itu lebih membuat anak lebih mampu mengerti, paham, sehingga dia ada informasi baru dari hal yang ingin dia ketahui. Pertanyaan kedua, jika ada anak yang mengalami kesulitan dalam memahami suatu konsep atau lambat dalam berpikir, bagaimana cara ibu membantu mereka? Memberi contoh hal-hal yang nyata, misalnya Kita tadi mengetahui dulu latar belakangnya, kemampuan diferensi anaknya itu, kemampuan minatnya apa. Jadi tingkat pencapaian anak itu, setelah itu baru kita bisa menentukan kegiatan yang sesuai, media apa yang sesuai, sehingga kemampuannya bisa berkembang walaupun ada keterlambatan dibanding dengan anak yang lain. Namun dia sesuai cara perkembangannya yang kita fasilitasi. Selanjutnya, metode atau strategi apa yang sering ibu gunakan untuk merangsang perkembangan kognitif anak-anak di kelas? Kadang melalui ini menyusun puzzle, menyusun balok, bisa mengelompokkan warna. Ya, mungkin bisa juga melalui bercerita sehingga dia bisa mengembangkan daya nalar, daya pikirnya. Bisa melalui bercerita, selain mengembangkan bahasa, kognitifnya juga jalan.